Perkenalkan, saya Tuti Winatni dari SDN 3 Pingit, Kecamatan Bengsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saya sedang melaksanakan pembelajaran berbasis TIK pada kelas saya, kelas 5, dengan materi jaring-jaring makanan. Pembelajaran kali ini saya mulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu mampu mengetahui apa itu rantai makanan, peran makhluk hidup dalam rantai makanan, membuat rantai makanan di lingkungan sekitar, dan membuat jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Saya mengawali pembelajaran dengan menampilkan alat bantu visual presentasi yang saya buat di Canva, media tradisional papan tulis, tetap juga saya gunakan untuk memperkuat pemahaman siswa. Selain itu, saya juga menampilkan alat bantu visual lainnya dengan menampilkan video yang saya ambil dari rumah belajar Kemdikbud sebagai materi stimulus pembelajaran video. Keterbatasan lingkungan tidak menjadi halangan untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Dengan kreativitas, pemanfaatan teknologi yang tepat, dan dedikasi yang tinggi, guru dapat menciptakan pembelajaran yang menarik, efektif, dan menyenangkan bagi murid-muridnya. Portal Rumah Belajar adalah platform pembelajaran daring yang telah ada selama 10 tahun dan menyediakan berbagai fitur dan konten menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dalam fitur sumber belajar ini, saya memanfaatkan video pembelajaran. Setelah saya menampilkan video pembelajaran dari rumah belajar, saya melakukan tanya jawab untuk mengetahui respon murid terhadap materi yang diberikan dan mengidentifikasi sesuai tujuan. Untuk menerapkan pembelajaran yang kolaboratif, yaitu metode pembelajaran yang menempatkan kerjasama sebagai kunci keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuan bersama, saya membagi peserta didik dalam 3 kelompok. Saya membagi kelompok menggunakan aplikasi Rakutools, di mana kelompok akan diajak oleh sistem, sehingga dalam satu kelompok akan terdiri dari berbagai siswa dengan kemampuan yang berbeda. Setelah kelompok terbentuk, ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil undian tugas yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Di sini saya menerapkan pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Inquiry yang bebas dimodifikasi. Guru memberikan permasalahan, selanjutnya peserta didik diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian. Penting bagi guru untuk menentukan cara yang dipilih agar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh murid. Saya memberikan gambar-gambar tumbuhan dan hewan pada setiap kelompok. Tugas mereka adalah menyusun makhluk hidup tersebut yang sudah mereka terima menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Peserta didik dalam kelompoknya yang terdiri dari berbagai karakter serta kemampuan yang beragam akan bekerja sama dan berkolaborasi menyelesaikan tugas yang telah saya berikan kepada mereka. Setelah pembelajaran selesai, saya melakukan asesmen lingkup materi. Saya melakukan asesmen menggunakan quizzes. Karena di tempat saya, peserta didik belum diperkenankan membawa HP. Selain itu, tidak semua peserta didik memiliki HP, maka saya menggunakan quizzes dengan mode kertas. Sebelum mulai, saya menjelaskan tata cara menjawab dengan barcode kepada siswa saya. Setelah itu, asesmen berlangsung dengan sangat menyenangkan karena mereka selama ini belum pernah melakukan asesmen dengan mode seperti ini. Ini adalah pengalaman pertama yang mereka lakukan. Quizzes adalah alat web yang memungkinkan pendidik melakukan evaluasi pembelajaran melalui permainan kuis interaktif yang melibatkan peserta didik. Quizzes menghadirkan suasana belajar, latihan soal, ujian, ataupun asesmen yang seru dan menyenangkan untuk peserta didik. Quizzes dapat melatih keterampilan dan konsentrasi peserta didik untuk fokus dan memahami pertanyaan pada kuis. Pada pelaksanaan di kelas akan lebih seru dan menyenangkan, di mana peserta didik akan mengekspresikan ketika menjawab kuis. Bahkan jika peserta didik tidak memiliki perangkat sekalipun seperti di kelas saya, dengan menggunakan quizzes mereka tetap dapat melakukan latihan di dalam kelas melalui mode kertas yang memungkinkan mereka belajar secara luring tanpa menggunakan gawai.
Refleksi saya pada pembelajaran kali ini, pembelajaran kolaboratif berbasis TIK yang saya lakukan kali ini memberikan pengalaman yang sangat berharga. Siswa terlihat antusias dalam berdiskusi dan berbagi ide. Namun, saya menemukan beberapa kendala teknis terkait koneksi internet yang kurang stabil di daerah saya. Untuk mengatasi hal ini, saya perlu menyediakan alternatif kegiatan pembelajaran offline. Secara keseluruhan, saya melihat bahwa pembelajaran kolaboratif berbasis TIK sangat potensial untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan mengembangkan keterampilan abad 21. Berdasarkan refleksi yang telah saya lakukan, saya akan melakukan beberapa tindak lanjut antara lain. Yang pertama, meningkatkan literasi digital siswa. Yang kedua, memvariasikan model pembelajaran, seperti menggabungkan model pembelajaran kolaboratif dengan model pembelajaran lainnya, seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masalah untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik. Yang ketiga, memanfaatkan fitur kolaborasi di platform pembelajaran. Dan yang keempat, mengembangkan rubrik penilaian, seperti menyusun rubrik penilaian yang lebih spesifik untuk mengukur kemampuan kolaborasi, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan menggunakan TIK. Dengan melakukan tindak lanjut ini, saya berharap dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kolaboratif berbasis TIK dan mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Terima kasih pembatik level 1 maupun level 2. Ilmu yang saya dapatkan sangat banyak. Saya akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya.